sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 2 ayat 16 sampai 21. Setelah mendengar berita kelahiran penyelamat dunia, para gembala cepat-cepat berangkat ke Betlehem. Mereka menjumpai Maria dan Yusuf serta bayi yang sedang terbaring dalam palungan. Ketika melihat bayi itu, para gembala memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu. Tetapi Maria menyimpan semua hal itu dalam hati dan merenungkannya. Kemudian kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pater, para frater, suster, ibu bapak saudara-saudari, adik-adik tugas dalam Kristus. Sekali lagi selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Dan selamat tahun baru sekali lagi untuk kita sekalian. Selamat pagi. Tentu kita memiliki begitu banyak impian, begitu banyak harapan, begitu banyak cita-cita. Mungkin tadi malam Tuhan bingung juga. Karena terlalu banyak kita menulis komitmen, sama buat ini, sama buat itu. Tuhan lihat, kita lihat apakah dia melakukannya atau tidak. Dan tentu memasuki tahun baru, kita selalu memiliki harapan baru, selalu memiliki cita-cita baru, selalu memiliki impian dan komitmen yang baru. Dan hari ini, pada hari pertama di tahun 2022 ini, sabda Allah yang kita renungkan pada hari raya Santa Maria Bunda Allah ini meneguhkan langkah kemuridan kita. Kita bisa belajar dari pesan sabda Allah yang kita renungkan hari ini. Yang pertama, bahwa seluruh langkah kemuridan kita itu ada di dalam berkat Tuhan sendiri. Dalam bacaan pertama tadi kita mendengar bagaimana Allah bertitah kepada umatnya, bahwa dia adalah Allah yang setia memberkati umatnya. Dia Allah yang bukan Allah yang menyembunyikan wajah, bukan Allah yang membelakangi umatnya, tetapi Allah yang menghadap wajah dan umatnya. Allah yang memberikan sinar, memberikan terang kepada umatnya. Allah yang memberkati umatnya. Dan inilah satu keyakinan iman dalam diri kita saat kita menjejakkan langkah kita di awal tahun 2022 ini, bahwa kita bertualang, kita berjalan, kita berziarah dalam terang dan tuntunan tangan Allah sendiri. Karena Allah yang kita imani, Allah yang kita percaya, Allah yang kita andalkan adalah Allah yang menghadap muka dengan kita, Allah yang memberikan berkat pada kita, Allah yang menunjuk jalan pada kita. Dia bukan Allah yang membiarkan kita berjalan sendiri, tetapi Allah yang berkenan berjalan bersama dengan kita, dan dia memberkati kita sekalian. Ini satu keyakinan dan pengalaman iman yang mesti kita miliki saat kita memulai tahun baru ini, di hari pertama di tahun 2022 ini, bahwa dalam segala kesulitan, dalam segala kerisauan, dalam segala kecemasan yang masih kita punya saat ini, kita tetap memiliki Allah yang menunjukkan wajahnya kepada kita, Allah yang
berhadapan muka dengan kita. Allah yang memberkati seluruh perjalanan dan petualangan kita. Ini adalah kepastian langkah kemuridan kita di bawah terang Tuhan sendiri. Dan gagasan kedua yang juga bisa kita renungkan hari ini adalah bahwa Allah selain Dia memberkati kita, menunjukkan jalannya kepada kita, menghadap wajahnya kepada kita, tetapi Dia juga adalah Allah yang mengangkat kita, Allah yang menjadikan kita sebagai anak-anaknya. Dalam bacaan kedua tadi kita dengar bahwa kita semua ini bukan lagi hamba, melainkan anak. Dan ini adalah identitas penting yang mesti kita sadari, bahwa kita semua adalah anak-anak Allah, putra-putri Allah. Dan ini kita mendapat ini karena berkat rahmat keselamatan yang telah Dia curahkan kepada putranya. Dia mengutus putranya sendiri supaya mengangkat martabat dan derajat hidup kita, supaya kita tidak lagi berada di bawah hukuman atau perhambaan dosa, tapi status kita diangkat. Ini penting, ada dua status di sini, anak dan hamba. Dalam tradisi orang-orang Israel, hamba itu tidak memiliki hak. Hamba itu nilainya seperti barang. Kalau tuannya mau jual, jual. Kalau Tuhan bilang tunggu dulu, tahun depan kita pakai. Ya itu seperti itu, seperti barang. Tetapi dalam diri Kristus, status kita itu diangkat, martabat kita itu diangkat. Kita bukan lagi hamba, berada di bawah perhambaan dosa, tetapi kita adalah anak-anak Allah. Dan kita mendapat warisan, kita menjadi ahli waris berkat penebusan Kristus. Dan ini adalah satu kepastian yang mesti kita miliki saat kita memulai ziarah kita di tahun 2022 ini, bahwa kita berjalan, kita berziarah bukan sebagai hamba dosa, tetapi kita sebagai anak, putra putri Allah. Dan kita mendapat warisan, kita menjadi ahli waris berkat penebusan Kristus. Dan karena Kristus itu pula, dan karena identitas kita sebagai anak, kita menyapa Allah sebagai Bapa. Di sini katakan Abba, iya Bapa. Karena itu dalam doa, dalam kontemplasi, kita mesti harus sampai pada pengalaman ini, menyapa Allah sebagai Bapa, sebagai Bapa yang dekat dengan kita, yang berjalan bersama kita, yang menunjukkan wajahnya dan memberkati kita sekalian. Dan Allah yang mengangkat kita menjadi putra-putrinya, kita temukan juga dalam kisah Injil hari ini, di mana Dia menunjukkan sepenuhnya itu dalam diri Yesus Kristus. Kita bisa belajar hari ini dari dua figur yang ditampilkan dalam Injil hari ini. Pertama dari para gembala. Setelah mereka mendengar kabar kelahiran Yesus, mereka cepat-cepat berangkat ke Bethlehem. Cepat-cepat. Mereka ada dalam satu ada kerinduan untuk berjumpa. Kerinduan itu menggerakkan mereka untuk cepat ambil bagian. Tidak santai, tidak slow. Tidak dengar kabar penyelamat sudah lahir, santai-santai. Tidak, tapi mereka tergerak cepat untuk pergi ke Bethlehem untuk berjumpa dengan Sang Penyelamat. Karena penyelamat ini menjadi kerinduan dan dambaan hati mereka sepanjang berabad-abad. Dan mereka menemukan jawaban itu di dalam diri Yesus Kristus. Figur kedua yang bisa kita belajar juga hari ini, dan juga menjadi inti dari perayaan kita hari ini, adalah Bunda Maria. Bunda Maria, dia dipilih oleh Allah untuk melahirkan Sang Hidup. Bunda Maria dalam ketakutan, dalam ketidakpercayaannya, dalam kebingungannya, dia sampai pada fiat, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Maria dipilih oleh Allah untuk melahirkan Sang Penyelamat, untuk melahirkan Sang Hidup bagi kita sekalian. Dan yang menarik juga dalam Injil yang kita renungkan pada pagi ini, meskipun Maria tidak memahami semuanya itu, dia menyimpan semuanya itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Ini satu gagasan yang sangat dalam. Jadi Maria itu sampai pada pengalaman menerima sabda Allah dan merenungkan berulang-ulang. Dalam bahasa Alkitabiah, menyimpan sabda Allah dan merenungkan itu artinya merenungkan berulang-ulang.
sambil menemukan makna-makna baru. Mari kita belajar dari Sang Bunda, Ibu kita Bunda Maria, agar sepanjang kita menekuni petualangan kemuridan kita di tahun 2022 ini, mari kita selalu belajar untuk mendengarkan dan menyimpan dalam hati dan merenungkannya berulang, memikirkan berulang-ulang apa yang Tuhan mau untuk saya, apa yang Tuhan hendaki untuk saya dalam seluruh ziarah kemuridan kita sekalian. Saudara-saudari yang terkasih, marilah di bawah misteri perayaan yang kita rayakan hari ini, Maria, Santa Maria Bunda Allah, mari kita belajar untuk mengalami dalam hidup, terutama memasuki tahun 2022 ini, untuk mengalami Allah yang berjalan dan menemani kita sekalian, Allah yang menghadap wajahnya, Allah yang memberikan berkatnya kepada kita. Dan Allah yang memberikan berkatnya itu adalah Allah yang mengangkat status dan martabat kita, menjadikan kita sebagai putra-putri. Kita menjadi ahli waris berkat penyelamat Kristus dalam hidup kita. Dan puncak Allah yang memberikan berkat, yang mengangkat martabat dan derajat hidup kita, sepenuhnya kita jumpai dan alami dalam diri Yesus Kristus, Sang Penyelamat yang dilahirkan dari rahim perawan Maria. Mari kita belajar dari kesiapsiagaan para gembala dan juga keterbukaan hati Maria untuk menerima, menyimpan, dan merenungkan seluruh misteri keselamatan Allah di dalam hati. Semoga ziarah tahun 2022 ini menjadi ziarah yang penuh rahmat dan berkat bagi kita sekalian. Semoga pada malam tutup tahun 2022 nanti kita menemukan seluruh impian, seluruh cita-cita dan harapan kita paling kurang sebagian terjawab. Kalau tidak terjawab semua, itu adalah bagian sebagai manusia. Kita manusia yang rapuh, terbatas, paling kurang komitmen-komitmen yang kita bangun paling kurang terjawab. Keinginan yang kita harapkan semuanya terpenuhi. Mari kita mohon doa dari Sang Bunda untuk mendoakan kita, mendoakan keluarga kita, mendoakan komunitas kita, mendoakan siapa saja yang terjaring dalam kisah perjumpaan kita sepanjang menekuni tahun baru 2022 ini. Semoga Sang Bunda selalu menemani, mendoakan kita, dan mengarahkan seluruh perjalanan kita untuk berjalan bersama Sang Putra. Semoga rahmat Tuhan membantu kita sekalian.